Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robert Boyo. Saya mahasiswa dari Computer Science Binus Online Learning dengan NIM 280261881. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai the role of data in a machine learning process. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan machine learning? Machine learning adalah salah satu cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dari data yang kita miliki. Berbeda dengan pemrograman tradisional yang mengharuskan seorang programmer untuk menulis aturan secara eksplisit. Machine learning ini memungkinkan sistem untuk belajar secara mandiri berdasarkan data yang diberikan oleh programmer. Dengan memanfaatkan data, model machine learning bisa melakukan berbagai tugas, contohnya seperti klasifikasi, prediksi, maupun analisis dalam suatu dataset. Seberapa penting sih data dalam machine learning ini? Di dalam machine learning, data memiliki peran yang sangat penting karena model belajar langsung dari data tersebut. Algoritma machine learning menganalisis data untuk menemukan pola yang mungkin sulit dikenali oleh manusia. Selain itu, model juga mempelajari hubungan antara variabel dalam dataset, contohnya seperti hubungan antara harga rumah dengan luas bangunan atau lokasi wilayah. Setelah model mempelajari pola tersebut, model bisa menggunakan pengetahuannya untuk membuat sebuah prediksi terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, data dalam machine learning ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan strukturnya. Pertama itu adalah struktur data, yaitu data yang tersusun secara terorganisir dalam bentuk tabel atau database sehingga memudahkan untuk diproses oleh algoritma machine learning. Data kedua adalah unstructured data, yaitu data yang tidak memiliki format tetap seperti gambar, video, audio, dan juga teks. Tipe data yang terakhir adalah semi-struktur data, yaitu data yang memiliki struktur tertentu, tetapi tidak sepenuhnya berbentuk tabel. Contohnya seperti file JSON ataupun XML. Dalam machine learning terdapat beberapa tahapan yang biasanya disebut dengan machine learning data pipeline. Tahapan pertama adalah data collection, yang dimana kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Setelah data dikumpulkan, data perlu melalui tahap data cleaning untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung kesalahan ataupun duplikasi. Kemudian, data dipersiapkan melalui tahap data preparation, di mana data diubah ke dalam format yang sesuai agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Setelah semua tahapan itu selesai, data bisa digunakan untuk melatih model melalui proses model training. Untuk proses yang pertama, yaitu data collection. Data bisa diperoleh dari sistem internal organisasi, contohnya seperti database perusahaan ataupun catatan transaksi. Selain itu, data juga bisa berasal dari platform digital, contohnya seperti media sosial dan juga web, yang menghasilkan data dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, terdapat juga dataset publik yang disediakan oleh universitas atau institusi penelitian yang bisa digunakan untuk penelitian maupun pengembangan model machine learning yang lainnya. Tahapan selanjutnya adalah data cleaning. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan data cleaning. Pada tahapan ini, data yang tidak konsisten, duplikat, atau mengandung kesalahan nantinya akan dihapus atau diperbaiki. Selain itu, nilai yang hilang atau missing value juga perlu ditangani agar dataset menjadi lebih akurat lagi. Proses data cleaning ini sangatlah penting karena kualitas data akan sangat mempengaruhi hasil yang dihasilkan oleh machine learning yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah data preparation. Setelah data dibersihkan, data perlu dipersiapkan agar proses algoritma machine learning bisa mempelajarinya. Proses ini meliputi transformasi data ke dalam format yang sesuai.
pemilihan fitur yang relevan, serta proses normalisasi dan atau juga bisa disebut dengan encoding data. Dengan proses persiapan data yang baik, model machine learning bisa mempelajari pola dalam dataset dengan lebih efektif. Tahapan selanjutnya adalah model training. Pada tahap model training ini, algoritma machine learning dilatih menggunakan dataset yang telah dipersiapkan. Model akan mempelajari pola dan hubungan antar variabel dalam data tersebut. Setelah proses pelatihan selesai, model kemudian dievaluasi untuk memastikan bahwa model bisa bekerja dengan baik dan mampu untuk memberikan prediksi yang akurat pada data yang baru. Untuk aplikasi nyatanya, machine learning untuk aplikasi nyatanya bisa kita ambil contoh seperti sistem rekomendasi pada platform streaming atau e-commerce yang memberikan rekomendasi produk atau film berdasarkan preferensi pengguna. Selain itu, machine learning juga digunakan di dalam sistem pendeteksi penipuan pada transaksi keuangan serta teknologi pengenalan wajah pada berbagai perangkat digital. Kesimpulannya, data merupakan komponen utama di dalam machine learning. Data memungkinkan algoritma untuk mempelajari pola dan hubungan di dalam sebuah dataset. Proses pengumpulan, pembersihan, dan persiapan data merupakan tahap yang sangat penting di dalam pembentukan performa dalam machine learning. Dengan data yang berkualitas dan diproses dengan baik, sistem machine learning bisa menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan bisa diandalkan lagi. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Selanjutnya adalah proses praktik untuk mempersiapkan data. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktik, yaitu exploratory data analysis. Di sini saya sudah memanggil dataset yang saya miliki dan sudah mengimport beberapa library yang kita butuhkan nanti. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek tipe datanya dengan memanggil fungsi df.dtypes untuk melihat tipe data dalam kolom dataset yang kita miliki. Selanjutnya adalah menghapus kolom-kolom yang tidak digunakan, yaitu dengan memanggil Oke, jadi kita sudah menghapus beberapa kolom. Jadi fungsi dari menghapus kolom ini adalah uh, mensederhanakan dataset yang kita miliki. Jadi kita lebih fokus ke dalam variabel yang cukup penting di dalam dataset ini. Nah, selanjutnya adalah mengganti nama kolom.
Oke, setelah kita mengganti beberapa nama yang menjadi lebih simpel, selanjutnya kita akan melihat ukuran dataset dengan memanggil fungsi df.shape. Nah, selanjutnya adalah proses pengecekan data duplikat dengan memanggil fungsi duplicate underscore rows underscore df sama dengan df duplication duplicated itu print number of duplicate rows. Jadi dalam proses ini data duplikat bisa mempengaruhi hasil analisis. Maka dari itu kita harus melihat seberapa banyak data duplikat di dalam dataset ini. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah data pada setiap kolomnya. Jadi masing-masing itu memiliki jumlah data sebanyak 11.914. Selanjutnya adalah proses penghapusan data duplikat. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses mengecek missing value. Ya, di sini memiliki missing value sebanyak 69 pada HP dan juga 30 pada silindernya. Setelah itu kita masuk ke dalam proses menghapus missing value dengan memanggil fungsi df.df.nah kurung x df. Terlihat ada perubahan di sini, yaitu pengurangan beberapa data. Jadi dataset kita memiliki jumlah sebanyak 10.827 data. Selanjutnya adalah verifikasi missing value. Kita bisa memanggil fungsi df bisa kita lihat bahwa missing value-nya sudah tidak ada, sudah nol semua. Jadi kita bisa masuk ke dalam proses visualisasi outlier. Boxplot ini digunakan untuk melihat distribusi data, nilai median, dan kemungkinan adanya outlier. Outlier ini adalah nilai yang jauh berbeda dari mayoritas data dan bisa mempengaruhi analisisnya. Selanjutnya adalah visualisasi outlier HP. XDF HP. Selanjutnya outlier pada silinder. Plot Oke, setelah kita melihat outlier yang ada,
kita masuk ke dalam proses perhitungan IQR untuk outlier ini. Jadi kita bisa memanggil fungsi numeric df sama dengan df select score types include number q1 sama dengan numeric score df quantile 0,25. Untuk key-tiganya numeric score df quantile 0,75. IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Print IQR. Jadi IQR ini digunakan untuk mendeteksi outlier secara statistik dengan rumus IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q1 ini adalah kuartil pertama dan Q3 adalah kuartil ketiga. Jadi metode ini bisa membantu kita untuk menentukan batas nilai yang dianggap sebagai outlier. Cukup besar ya. Selanjutnya adalah visualisasi jumlah mobil berdasarkan mereknya. Kita bisa menggunakan library matplotlib yang sudah kita running sebelumnya. Selanjutnya kita akan memvisualisasi heatmap korelasinya. Setelah heatmap, kita masuk ke dalam visualisasi scatter plot untuk dengan fix dan fixasinya itu 10,6.
Oke, grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antara tenaga mesin mobil dengan harga mobil. Jika terlihat pola itu naik, maka dapat disimpulkan bahwa mobil dengan horsepower yang tinggi cenderung memiliki harga yang tinggi. Oke, sekian dari praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.